Sekarang kita akan belajar tentang mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu tetap wajib sholat, ya, wajib sholat. Meskipun dia nggak bisa duduk, ya, hanya bisa berbaring di atas ranjang, itu tetap dia wajib sholat, ya. Baik, sekarang kita baca dulu ya. Sholat diwajibkan kepada semua muslim yang balik dan berakal. Jadi semua orang Islam, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu orang tua, orang muda, ya, orang kaya, orang miskin, semua yang beragama Islam, selama dia sudah balik, ya, selama dia itu sudah dewasa dan berakal, ya, orang yang berakal itu berarti orang yang tidak gila. Nah, berarti dia ini orang yang wajib sholat. Kalau orang gila berarti wajib sholat enggak? Tidak. Anak kecil wajib sholat enggak? Tidak. Ya, ingat ya, semua orang Islam yang sudah dewasa dan sehat akalnya, maka dia wajib sholat. Nah, mereka ini disebut dengan mukallaf, artinya orang yang terkena beban syariat. Yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat itu hanya orang yang tidak berakal dan yang belum balik. Jadi hanya dua itu saja yang boleh meninggalkan sholat. Berarti orang gila dan anak kecil itu boleh meninggalkan sholat. Selain itu, maka semuanya wajib untuk sholat, ya. Nah, agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Termasuk dalam ibadah sholat, ibadah yang paling agung dalam agama Islam. Ada banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kemudahan dan keringanan sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Tapi Allah memberikan keringanan bagi mereka yang sakit untuk mengerjakan sholat. Di sini Allah memberi kemudahan kepada orang yang sedang sakit. Jika tidak mampu sholat sambil berdiri, maka boleh sambil duduk. Jika tidak mampu sambil duduk, maka boleh sambil berbaring. Nah, kalau tidak bisa berbaring juga, boleh dengan terlentang. Terlentang itu berarti menghadap ke atas ya. Tidurnya menghadap ke atas. Kalau berbaring itu berarti tidurnya menghadap ke samping, miring. Kalau nggak bisa juga, semuanya nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, terlentang nggak bisa, maka boleh dengan isyarat. Dengan isyarat itu gimana? Dengan kedipan mata atau dengan hati, ya, dalam hati mengerjakan sholatnya. Itu kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sama sekali nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring, nggak bisa terlentang, ya, maka sholatnya boleh dengan isyarat kedipan mata atau dengan hati. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, sambil duduk. Dan jika kamu tidak mampu, sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, sholat dengan cara duduk. Perhatikan, ini ada gambar orang sakit yang sholat dengan duduk.
Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri. Tata cara sholat sambil duduk yaitu yang pertama, duduk menghadap kiblat dengan posisi iftirosh. Iftirosh itu seperti duduknya tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian yang kedua, setelah takbiratul ihram, kedua tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat dari Al-Quran. Kemudian setelah itu ruku dengan duduk sedikit membungkuk ke depan, ya, sambil membaca doa ruku. Kemudian setelah ruku dengan i'tidal, ya, sami Allahu liman hamidah. Caranya dengan duduk kembali seperti posisi semula serta membaca doa i'tidal. Kemudian setelah itu sujud. Bagaimana cara sujudnya? Sujudnya seperti biasa, ya. Sujud sebagaimana sujud biasa serta baca doa sujud. Atau jika tidak mampu sujud dengan sempurna, maka boleh dengan membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku. Kalau tadi kan ruku membungkukkan badan sedikit. Kalau sujud berarti bungkuknya lebih rendah lagi. Ya. Kemudian setelah itu duduk kembali rakaat kedua. Nah, gitu ya. Terus caranya seperti itu sampai sholatnya selesai. Itu caranya sholat sambil duduk. Kemudian yang kedua, bagaimana cara sholat sambil berbaring? Sholat sambil berbaring, perhatikan gambarnya. Berbaring ke kanan. Ya, ini berbaringnya ke kanan. Seluruh anggota badan menghadap ke kiblat. Kalau di Jepang itu kiblatnya ke arah mana? Barat, timur, utara, selatan? Ke arah mana? Bahasa Indonesia ya nggak tahu, terus Ustazah nggak bisa bahasa Jepang. Kalau di Indonesia kan menghadap ke barat kiblatnya. Kalau di Jepang kemana? Nggak tahu ya. Coba nanti ditanyakan ke Umi ya. Menghadap ke kiblat semua anggota badan, mulai dari kepala, tangan, kaki, semuanya menghadap ke kiblat. Ya, miringnya ke kanan. Jadi dicari posisinya. Bagaimana caranya miring kanan itu menghadapnya ke kiblat. Ya, jadi harus miring ke kanan dan menghadap kiblat. Nah, salat dengan cara berbaring ini dilakukan bagi orang yang tidak mampu salat dengan cara berdiri ataupun duduk. Kalau sudah nggak mampu berdiri, terus nggak bisa duduk juga, baru boleh salat sambil berbaring menghadap ke kanan dan menghadap ke kiblat. Nah, adapun caranya dengan berbaring itu yaitu yang pertama, yang dimaksud dengan berbaring adalah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke arah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan. Ya, pokoknya posisinya itu kita tidurnya miring ke kanan. Miring ke kanan dan menghadap kiblat. Gitu ya. Kemudian wajah, perut, dada, dan kaki menghadap ke arah kiblat. Semuanya anggota badan menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan takbir seperti biasa. Jadi sambil tiduran miring gitu, takbir Allahu Akbar gitu ya. Nah, bagaimana kemudian cara ruku dan sujudnya? Untuk melakukan ruku dan sujud, cukup dengan anggukan kepala. Ya, kepalanya mengangguk atau dengan menggunakan kedipan mata. Ya. Jadi
sambil diniatkan ruku. Kalau bisa membungkuk, kepalanya membungkuk gini, mengangguk. Tapi kalau kepalanya nggak bisa mengangguk, cukup dengan matanya yang berkedip. Nah, ini isyarat kalau kita sedang ruku. Sambil membaca doa ruku tentunya. Ya, sujud juga matanya dikedipkan, terus membaca doa sujud. Gitu ya. Nah, kalau semua tadi itu nggak bisa dilakukan, dengan anggukan kepala nggak bisa, dengan kedipan mata juga nggak bisa, maka dilakukannya di dalam hati, ya, selama kita masih sadar. Dilakukan di dalam hati. Kan ada itu orang yang sakit itu seperti koma. Jadi dia antara sadar dan dia tuh masih sadar tapi nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, matanya menutup. Tapi masih sadar, dia masih bisa mendengar. Semua orang yang ngomong di sekelilingnya itu dia masih bisa mendengar. Tapi matanya nggak bisa kebuka. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, tapi masih bisa mendengar, masih sadar. Nah, cara sholatnya seperti itu ya, di dalam hati gerakannya tadi ya. Demikian seterusnya sampai salam. Kemudian, tadi sholat dengan cara berbaring miring ke kanan. Sekarang sholat dengan cara telentang. Sholat dengan cara telentang dilakukan jika tidak bisa duduk, kemudian nggak bisa berbaring miring, ya, maka sholatnya menghadap ke atas. Kita tidurnya posisinya seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, posisi badan terlentang dengan kedua kaki diluruskan ke kiblat. Jadi kakinya yang menghadap kiblat. Nah, dicari posisinya. Dicari posisinya, kakinya menghadap ke kiblat. Kakinya kalau orang tidur kan kakinya berdiri gini ya. Ya, kakinya kan berdiri gini. Nah, ini menghadapnya ke arah kiblat. Kemudian kepala diganjal bantal, berada di sebelah timur, agar muka menghadap ke kiblat. Usahakan kepalanya itu pakai bantal yang agak tinggi. Kemudian berniat sholat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Jangan lupa, yang penting niat sholat. Kemudian ya, baca takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah, ya, baca surat pendek, ya, seperti biasa. Kemudian ruku. Bagaimana cara rukunya? Cukup dengan isyarat, seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Ya, sujudnya juga seperti itu, dengan menganggukkan kepala atau dengan kedipan mata. Kalau nggak bisa juga, maka cukup dengan isyarat di dalam hati. Ya, kalau nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, bacaan sholatnya dibaca seperti biasa. Kalau nggak bisa ngomong sama sekali, mulutnya nggak bisa bergerak, maka cukup dibaca di dalam hati. Gitu ya. Nah, begitu tadi tata cara sholat bagi orang yang sakit. Sholat harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun, selama akalnya masih sehat dan masih sadar posisinya. Beda kalau orangnya itu pingsan. Kalau pingsan kan berarti tidak sadar. Nah, itu berarti dia tidak wajib sholat. Orang pingsan atau orang koma, tahu nggak sakit koma? Koma itu belum meninggal ya, koma, tapi dia sudah nggak sadar apa-apa, ya. Ada orang yang koma sampai lama sekali, sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, ada itu berarti dia nggak wajib sholat, dia gugur kewajibannya sholat, karena dia hilang akalnya, hilang kesadarannya, itu dia tidak wajib sholat. Ya, dia masih bernafas, jantungnya masih berdetak, masih hidup dia, tapi sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya, matanya merem terus, ya, terus nggak bisa dengar apa-apa, sudah nggak dengar apa-apa, sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya, koma namanya. Tapi jantungnya masih berdetak, dia masih bisa bernafas, ya, dia tidak wajib sholat lagi. Kemudian, apa hikmahnya sholat bagi orang yang sakit?
Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Nah, ketenangan hati ini akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah. Allah memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika sedang sakit. Kemudian yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah. Salat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah. Nah, kadang orang itu baru bisa bersyukur kalau sehat itu mahal, ya, ketika dia sudah sakit. Nah, kalau sudah merasa sakit baru sadar, oh ternyata sehat itu salah satu nikmat Allah. Ya, ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepada Allah dalam setiap keadaan. Kemudian yang keenam, dicintai Allah. Allah mencintai orang-orang yang selalu beribadah kepadanya. Nah, sekarang ada istilah mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Siapa yang dimaksud? Orang Islam yang sudah balik dan berakal. Jadi syaratnya 3. Orang Islam yang pertama, Islam ya. Kemudian sudah balik, sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, berakal. 3 ini syaratnya, mukallaf. Kemudian balik. Balik itu apa? Balik itu telah sampai usia seseorang pada tahap dewasa. Jadi balik itu artinya dewasa. Ya. Kemudian duduk iftirosh. Apa maksudnya duduk iftirosh? Duduk iftirosh itu duduk di atas kaki kiri, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Seperti posisi duduk tahiyat awal. Ya, tahu ya posisi duduk tahiyat awal. Nah, itu namanya duduk iftirosh. Itu hikmah. Allah memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Oke, cukup ya pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lain.